Imelga mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ada cedera pada kepalanya. Keluarga membawa pasien ke ruang instalasi gawat darurat pada tanggal 2 April 2019 jam 7 waktu Indonesia Barat dengan keluhan kurang tidur dan susah tidur karena merasa masih trauma dengan kecelakaan sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu, apa ada yang bisa saya bantu? Pagi dok, nah jadi anak saya ini kemarin sehabis kecelakaan. Nah kemudian setelah kecelakaan itu dia itu nggak bisa tidur. Sepertinya masih trauma dan cemas dok. Iya dok, adik saya juga setelah kecelakaan itu suka melamun dan katanya bilang ke aku kalau dia tuh susah untuk tidur. Oh begitu ya. Sebelumnya nama adanya siapa? Imelga. Oh baik, kalau begitu udah Imelga, saya periksa terlebih dahulu ya. Silakan untuk berbaring di tempat tidur. Ada. Saya periksa matanya ya, Dek. Baik, sudah. Silakan untuk duduk kembali, Dek. Saya bantu. Jadi begini Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan, ternyata tanda vital dari email ini sudah normal. Akan tetapi ada gangguan pola tidur dan juga istirahat. Oh begitu ya. Jadi saya boleh pulang nggak dok? Untuk sementara ini email harus dirawat terlebih dahulu di rumah sakit ini supaya nanti bisa dilakukan perawatan pola tidur dan juga istirahat agar nanti pola tidur email bisa kembali normal. Baik dok. Baik, kalau begitu untuk lebih lanjutnya email bisa mengikuti perawat ke ruang pasiennya. Silahkan. Baik dok, terima kasih ya dok. Ya, sama-sama. Ya baik Ibu dan juga Ade bisa ikut saya ya untuk ke ruang perawat. Kemudian pasien dibawa ke ruang rawat inap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi sus. Baik, Adek, bisa disebutkan nama dan umurnya? Baik sus, nama saya Imelga Pazmi, umur saya 20 tahun. Baik, sesuai ya, Dek. Boleh dilihat gelarnya ya. Oh iya, sesuai ya, Dek. Sebelumnya, perkenalkan saya istri nama Yanti. Saya di sini sebagai perawat yang bertugas pada pagi ini. Perkenalkan, saya Lidia Siti Paujia, perawat yang bertugas pada hari ini juga. Nah, di sini kami akan mengkaji tentang kuantitas tidur Adek dan kualitas tidur Adek yang bertujuan untuk mengetahui kualitas tidur Adek. Nah, untuk waktu itu sekitar 5-10 menit dan prosedurnya itu nanti kami akan memeriksa apakah Adek ada kecemasan atau tidak dalam diri Adek. Apakah Adek bersedia? Bersedia sus. Kemudian perawat melakukan pengecekan adanya perasaan lelah, gelisah, cemas pada pasien, melihat apakah ada kehitaman di sekitar mata pasien. Saya amati, Ade mengalami kelelahan dan Ade juga mengalami kegelisahan, cemas mungkin karena masih trauma ya Dek. Dan saya lihat juga di sekitar mata ada kehitaman dikarenakan kurang tidur. Iya sus, saya masih merasa trauma karena kemarin kecelakaan sehingga saya masih merasa kurang tidur. Lalu sus, bagaimana cara agar adik saya itu bisa tidur nyenyak dan bisa tidurnya itu seperti sedia kala? Nah, nanti apabila pasien mengalami kecemasan yang tinggi, maka kami akan berikan obat penenang. Namun apabila pasien mengalami kesusahan tidur, nah kami akan bekerjasama dengan keluarga pasien untuk mempertahankan kualitas tidurnya sebelum tidur, yaitu dengan membaca buku atau mendengarkan musik. Oh jadi saya boleh mendengarkan musik apapun itu sus? Boleh Dek, tapi saran saya mendengarkan musik itu yang membuat kita tenang dan rileks. Oh baik sus.
Nah, dan Denaili maupun keluarga juga bisa menciptakan lingkungan senyaman mungkin agar pasien dapat tidur dengan nyaman. Seperti tidur mulai pukul 9 malam sampai dengan 4 pagi. Oh, jadi saya harus dipaksakan tidur jam segitu ya, Sus? Apakah boleh lebih? Boleh, asalkan Ade tidur harus 8 jam agar kebutuhan istirahat dan tidurnya terpenuhi. Baik, Sus. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Untuk pemeriksaannya itu sudah selesai. Nanti bila ada keperluan, keluarga bisa menghubungi saya di ruang perawatan ya. Terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Sus. Ya, sama-sama, Dek. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Assalamualaikum Adek. Waalaikumsalam, Sus. Boleh sebutkan nama dan umurnya, Dek? Nama saya Imelda Fazmi, umurnya 20 tahun. Oke, baik, sudah benar ya Dek. Perkenalkan, saya perawat Linda yang bertugas pada pagi hari ini. Dan saya perawat Mama Teten Magubi yang bertugas pada pagi ini juga. Nah, kami di sini akan mengecek keadaan Ade dengan tujuan untuk mengetahui apakah kondisi Ade sudah membaik atau belum. Untuk waktunya kurang lebih 10 menit ya, Dek. Prosedurnya nanti saya akan mengecek tanda-tanda vital Ade. Apakah Ade bersedia? Dia bersedia. Oke, baik. Baik. Ya. Tanggal dulunya ya. Mohon maaf, Dek. Ade, bagaimana keadaannya hari ini? Belum sepenuhnya membaik, Sus. Jadi masih kurang bisa tidur dan masih merasa cemas. Oke. Dari hasil pemeriksaan, Ade masih terlihat kurang tidur, masih cemas, dan masih ada lingkaran hitam di sekitar mata. Padahal kemarin anak saya sudah melakukan apa yang telah diperintahkan perawat sebelumnya, Sus. Tapi kok hasilnya masih sama ya? Mungkin dikarenakan Ade masih ada trauma dan juga cemas ya Bu. Jadi fokus membacanya itu masih berkurang dan juga aktivitas sehari-harinya juga masih terhambat. Iya Ibu, selain aktivitas membaca juga, Ibu bisa mendengar, Ade juga bisa mendengarkan musik dan membaca buku atau melakukan aktivitas lain yang lebih ringan. Iya, mungkin ya karena saya masih cemas sehingga jadi kurang fokus dengan aktivitas saya. Jangan lupa untuk makanan dan obatnya diminum ya Dek, agar luka bekas kecelakaannya cepat sembuh. Ya, baik. Oke, baik. Dikarenakan pemeriksaannya telah selesai dilaksanakan, kami izin pamit terlebih dahulu Ibu. Ade, nanti akan ada perawat yang kembali datang ke sini untuk melaksanakan pemeriksaan luka terhadap Ade dan juga akan memberikan obat untuk mengurangi kecemasan Ade ya Ibu. Iya, Sus. Baik, terima kasih, Sus. Ya. Saya pamit dulu ya. Pamit Ya, dulu ya. terima Ya, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam 12 waktu Indonesia Barat, perawat kembali untuk membersihkan luka akibat kecelakaan dan memberikan obat untuk mengurangi kecemasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sus. Selamat sore. Selamat sore Sus. Baik, Ade, apakah boleh tahu nama Ade siapa dan umurnya berapa? Nama saya Imelda Fazmi, umurnya 20 tahun, Sus. Oh ya, baik. Coba boleh saya lihat gelangnya? Oh iya, sesuai ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Istri Ramayati. Di sini saya sebagai perawat yang bertugas pada sore ini. Perkenalkan, saya Liza Siti Pauja, perawat yang bertugas pada sore hari ini juga. Nah, pada sore hari ini saya akan mengkaji tentang kualitas tidur Ade dan kuantitas tidur Ade yang bertujuan untuk mengetahui kualitas tidur Ade. Waktunya itu sekitar 5-10 menit. Dan untuk prosedurnya kami akan memeriksa apakah ada perubahan pada obat yang penenang yang sudah saya berikan.
atau tidaknya. Apakah Ade bersedia? Bersedia, Sus. Setelah diberi obat penenang, apa yang Ade rasakan? Setelah saya diberikan obat penenang, merasa lebih baik tidurnya. Bagaimana dengan pola tidurnya? Untuk pola tidur, terkadang malam hari suka bangun gitu. Baik, untuk semuanya normal ya. Tinggal kualitas tidurnya aja diperbaiki. Untuk memperbaikinya, Ade bisa melakukan apa yang telah disampaikan oleh perawat sebelumnya, yaitu seperti aktivitas sebelum tidur. Nah, untuk tambahannya, kita bisa untuk keluarga, Ya. untuk bisa memonitoring waktu makan dan minumnya sebelum tidur. Dan untuk lingkungannya itu diusahakan senyaman mungkin ya. Baik, saya sebagai kakaknya akan menjaga dan merawat sebaik mungkin adik saya dan menjalankan apa yang telah diperintah. Baik, kalau gitu Ibu dan kakaknya terima kasih atas kerjasamanya. Nah, dikarenakan semua tindakan sudah selesai, kami pamit ya, Bu. Ya, Sus. Sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Dok. Bagaimana Kak pada pagi hari ini? Apakah sudah bisa tidur? Alhamdulillah semalam sudah bisa tidur dengan nyenyak. Dok, apakah hari ini sudah boleh pulang? Kalau begitu sebelumnya kita tunggu dulu ya perkembangannya 4-5 jam kemudian. Nanti kalau misalnya sudah membaik, Kak Ina boleh pulang pada pagi hari ini.